Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Ya, kali ini kita kedatangan tamu kepala desa dari Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Ada Kang Wawan Kurniawan. Kang WK panggil ya? Iya. Waduh, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Kang? Alhamdulillah. Ngopi dulu. Iya, kita ngopi-ngopi lah. Jadi Kang WK ini bawa juga ada hasil UMKM. Iya, betul. Nah, ini ada rujak. Ada rujak. Tapi udah dicobain dikit kayaknya ini tadi ya. Harus. Harus Pasti, kan? Testimoni ya. Nanti kita sebelum bicara tentang apa yang dibawa oleh Kang WK, ya kita tahu lah mungkin kalau masyarakat Bogor, kota dan kabupaten kayaknya udah kenal Kang WK kayaknya ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Mungkin pernah kenal gitu. Nggak pernah kenal. Minimal pernah ngelihat lah gitu ya. Iya. Kayaknya kayak kalau ketemu Kang WK kayak di jalan itu pasti ini kayak pernah ngelihat di mana gitu ya. Ini wajahnya pasaran. Tunjuk yang mirip. Kenapa? Karena dulu ya tahun 2013 sempat ingin mencalonkan wali kota Bogor. Dan saat 2018 sempat juga ingin mencalonkan Bupati Bogor. Gila. Keren. Jadi 2024 akan mencalonkan apa nih Kang WK? Masih tugas di desa. Masih jaga kampung lah. Jadi belum ada niat ingin membuat terobosan baru lagi? Belum. Nanti akan ada saatnya kan gitu. Sekarang ya kita jaga desa dulu lah. Jaga kampung dulu. Oke. Kalau kita lihat di sini udah 2 periode. Jadi kepala desa. Itu berlanjut atau sempat off dulu? Sempat off dulu. Oke. Saya periode pertama 2007 sampai 2013. Kemudian nggak mencalonkan, baru nyalon lagi 2019. Oke. Jadi sempat tidak mencalonkan ya, karena di tahun 2013 ini sempat ikut di ngeramein kota lah. Meramaikan wali kota Bogor. Kenapa Kang mau ikut di wali kota Bogor sempat? Terus habis itu sempat pasang, saya lihat juga foto-foto Kang WK beredar nih kan di Kabupaten Bogor. Apa yang ingin Kang WK capai gitu loh? Sampai akhirnya sempat ikut di kota, ikut di kabupaten, apa Kang? Ya sebetulnya saya sih lebih ke apa ya, ingin memotivasi teman-teman di kota maupun di Kabupaten Bogor sebagai putra daerah berani tampil lah. Berani tampil selama itu memang tujuannya positif kan gitu. Karena putra daerah itu sebetulnya lebih paham seharusnya lebih paham tentang apa kebutuhan dan kondisi di wilayah, karena dia lahir di sini, besar di sini. Terlepas sukunya apa, agamanya apa, yang pasti yang harus lebih paham tentang wilayah itu ya orang yang memang lahir di sini, besar di sini. Gitu. Nah, saya lihat seperti waktu itu di Kota Bogor kebanyakan memang bukan warga Bogor asli gitu. Artinya warga Bogornya sih nggak kelihatan. Begitupun di kabupaten, banyak teman-teman yang menurut saya banyak yang punya potensi, tapi belum berani tampil, belum berani maju ke depan gitu. Ya mudah-mudahan dengan keberanian saya waktu itu bisa memotivasi teman-teman. Ya seperti mungkin kesempatan yang sekarang nih 2024 misalnya gitu kan. Ya semoga banyak yang berani muncul lah. Artinya kan banyak putra-putra Bogor kota maupun kabupaten ini yang memiliki konsep-konsep bagus, pemikiran bagus gitu kan, pandangan yang bagus tentang bagaimana kemajuan Bogor ke depan. Waktu itu ikut-ikutan aja atau serius sebenarnya mau nyalon itu? Serius sih. Kok ada sihnya sih gitu ya? Serius. Ya mungkin sebagian orang anggap iseng-iseng aja untuk ramein aja. Sebenarnya serius sih. Serius. Cuman kan untuk mencalonkan kepala daerah itu kan ada syarat yang harus terpenuhi. Ya. Gitu. Misalnya ya kalau melalui partai harus ada dukungan dari partai. Kalau independen ya harus mencukupi dukungan dari masyarakat melalui KTP. Sejauh itu dulu bagaimana perkembangannya pas saat ingin mencalonkan di wali kota Bogor katakan? Sampai sejauh apa langkahnya waktu itu? Ya langkah-langkah politik sudah kita lakukan semaksimal mungkin gitu kan, dengan pendekatan ke beberapa partai gitu. Namun pada akhirnya ya dukungan itu lari ke yang lain, mungkin yang lebih dianggap layak untuk mencalonkan, sehingga saya mencoba melalui jalur independen.
Namun saat waktunya final untuk hari terakhir pendaftaran independen itu KTP kita masih kurang. Walaupun sedikit ya tetap aja kurang, tidak terpenuhi. Gitu. Oke, artinya berarti serius ya berarti ya? Serius. Mengumpulkan KTP tadi. Saya sempat daftar ke KPU. Sempat daftar ke KPU ya? Iya, daftar ke KPUD. Kita datang di malam terakhir untuk jalur independen. Hanya begitu dihitung KTP kita masih kurang. Gitu. Oke, jadi kalau ada isu-isu bahwa tadi ikut-ikutan dan lain hal itu nggak benar ya, karena sudah melakukan proses-prosesnya kan. Betul, gitu ya. Betul. Dari partai politik sudah sampai kita coba DPP ya, segala macam ke beberapa partai gitu kan. Oke, kalau di kabupaten waktu itu gimana? Tahun 2018 itu? Kalau di kabupaten kebetulan saat itu saya salah satu ketua partai tingkat kabupaten. Gitu. Jadi ya kita bagaimana mencoba menjalin koalisi dengan partai-partai besar gitu kan. Yang saat itu memang sudah muncul beberapa nama yang untuk calon bupatinya. Gitu. Ya mungkin alternatif lah untuk calon F2-nya waktu itu kan begitu. Ya. Gitu. Tapi udah serius waktu itu juga ya di kabupatennya. Ya kalau ada yang ngajak sih serius banget ya. Iya serius. Oke, nah inilah berarti salah satu kades yang pemberani kalau kita bilang gitu loh. Karena sudah mencoba 2 kali bahkan ya. Iya, di Wali Kota Bogor dan di Kabupaten Bogor. Keren banget. Sampai akhirnya sekarang kembali lagi ke desa gitu ya. Dari desa begitu ya. Iya, dari desa kembali ke desa. Kembali ke desa lagi ya. Betul. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi kepala desa lagi. Dan ini juga kalau kita bicara desa nih sekarang ya, banyak hal-hal yang ingin kita tanya sebenarnya menariknya di desa hari ini. Apa sebenarnya yang menarik di Tarikolot itu, Kang Weka? Sangat menarik sebetulnya. Jadi Tarikolot itu punya warisan dari nenek moyang itu UMKM. Jadi home industri logam itu di Tarikolot dari zaman nenek moyang, mungkin dari zaman Belanda mungkin ya, sampai sekarang masih eksis. Itu ditambah lagi sekarang perkembangan industri pabrik yang masuk di wilayah kita. Kemudian dari sisi masyarakat yang masih religius gitu kan. Ini sangat menarik kalau menurut saya gitu. Dan posisi kita ini kan ada di dekat wilayah kota kabupaten. Ibu katanya Kabupaten Bogor gitu kan. Tetap ini penyangga Cibinong gitu. Jadi ya sangat menarik dan sangat tertantang sebetulnya untuk bagaimana membuat perubahan-perubahan di tingkat desa. Apa aja yang berubah hari ini di Tarikolot? Kebetulan di Kabupaten Bogor ini kan ada program yang unik yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota yang lainnya. Salah satunya Samisade. Nah, dengan Samisade ini alhamdulillah kita punya tenaga untuk bagaimana membuat perubahan yang signifikan di desa. Apa itu perubahannya, Kang? Kita membuat konsep-konsep baru, terutama infrastruktur. Jadi yang tadinya tidak ada akses jalan, kita bagaimana membuka akses jalan untuk membuka perekonomian, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, dengan bisa masuknya ambulan ke pedalaman lah, ke pemukiman warga. Itu yang bahkan menurut orang, menurut masyarakat, bahkan menurut teman-teman di lembaga desa sulit. Tapi saya merasa tertantang. Sehingga ketika memang ini bisa diwujudkan, saya namakan jalan mustahil. Jalan mustahil. Jalan mustahil. Kenapa bisa mustahil itu? Karena memang semua pesimis dengan jalan itu ide saya. Dengan ide saya bahwa jalan itu bisa terwujud. Karena banyak sekali kesulitan. Apa kesulitannya? Yang pertama, tanah yang paling depan itu pinggir jalan raya itu tanah milik perusahaan. Tanah kosong milik perusahaan. Yang menurut teman-teman ya nggak bakalan lah kita minta hibah, karena kalau saya misalnya itu harus ada hibah tanahnya. Nggak boleh kita pinjam pakai gitu, atau numpang nggak bisa. Jadi harus hibah. Kemudian juga memasuki wilayah pemukiman itu gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor, ya lebar antara 80 sampai 1 meter, itu 80 cm. Jadi sangat sulit memang kalau lihat kondisi existing saat itu. Bahkan dari pihak kecamatan, dari PUPR yang sempat survei awal, mereka juga sama ragu. Gitu. Berkali-kali menanyakan, Pak yakin mau bangun di sini, gitu, mau buka
jalan roda 4 ke sini gitu kan. Urgensinya apa waktu itu membuka jalan di situ? Tadi di Tarikolot itu banyak home industry yang posisi mereka itu juga ada di perkampungan. Nah mereka ini kesulitan untuk misalnya membawa bahan baku. Ya itu harus pakai gerobak, harus ada bayar kuli lagi. Gitu kan. Kemudian juga setelah barangnya jadi, diproduksi sudah jadi, untuk mengirimkan barang itu nggak gampang juga, apalagi barang mereka agak gede, yang riskan misalnya bisa mentok, bisa jatuh dan sebagainya. Nah, ketika sekarang jalan untuk masuk ke wilayah perkampungan, ya mereka lebih mudah, bisa memotong kos produksi dan juga bisa memastikan safety dari barang yang mereka produksi. Artinya biaya operasional jadi lebih mudah, lebih murah gitu ya. Kemudian juga tadi kesehatan, pelayanan kesehatan kita bisa lebih maksimal. Ada beberapa kejadian. Ada orang sakit, ada orang mau melahirkan, ada yang meninggal, itu harus gotong-gotong jauh. Gitu. Kalau kondisinya lagi bagus, kalau lagi hujan besar dan sebagainya kan agak repot. Nah sekarang lebih gampang. Ya, kita dari tahun 2021, 2022 kita fokuskan untuk pelebaran jalan. Bahkan ya jalan yang tidak ada kita buat, itu supaya bisa masuk minimal masuk ambulan aja. Itu, alhamdulillah. Ya jadilah nama jalan mustahil. Jalan mustahil ya. Jadi di desa Tarikolot itu tidak ada yang mustahil, yang ada jalan mustahil. Iya. Keren. Namanya serem juga ya, jalan mustahil gitu ya. Tapi akhirnya sudah bisa terlaksana hari ini. Terlaksana. Itu bahkan ya jadi motivasi untuk wilayah-wilayah kampung-kampung yang lain. Ketika mereka memang mau menghibahkan tanahnya, mengorbankan sedikit bangunannya untuk dibongkar gitu kan. Kenapa enggak? Toh masyarakat diuntungkan semuanya. Walaupun harus kehilangan sedikit, tanahnya mungkin berkurang, namun nilai aset itu akan jauh meningkat. Jadi lebih mahal. Betul. Tapi berdampak. Ya ini harus ada pemahaman juga biasanya. Betul, kan itu ya gampang. Nggak gampang. Makanya tadi di Bang Mustahil itu banyak yang pesimis gitu. Apakah mungkin masyarakat ini mau berkorban? Ya alhamdulillah. Artinya bukan perbaikan jalan, lebih kepada jalan yang nggak pernah ada diadain sekarang gitu. Kenapa disebutnya jalan mustahil tadi gitu ya? Karena ada akhirnya menjadi hibah tadi dari perusahaan atau dari warga sendiri. Tadi ada juga katanya ini kalau kita lihat ini ada kampung online. Ya, kampung online. Apa itu kampung online? Main game semua atau gimana itu sih? Jadi tadi di kita itu di Desa Tarikolot mayoritas masyarakat penduduk asli di sana itu home industry. Industri logam. Mereka membuat loyang-loyang kue, oven dan lain sebagainya lah. Sementara anak-anak muda tadi keranjingan game online segala macam, mereka terjebak dengan gadget yang kalau bangun tidur harus buka itu, mau tidur sampai dipelototin terus gadgetnya. Sampai tidur. Artinya kan hanya buang-buang waktu dan ya biaya juga dan kesempatan gitu kan. Nah bagaimana kita mengalihkan ini menjadi sesuatu yang produktif. Gitu. Jadi kita rekrut anak-anak muda di salah satu RT di wilayah kita, tepatnya di Kampung Wabakan. Waktu itu di awal kita ada sekitar 50 orang. Ada yang masih sekolah SMP, ada masih sekolah SMA, ada yang putus sekolah, ada yang ustadz, guru-guru ngaji, Habib muda. Kemudian juga ada yang mereka kebetulan karena COVID kemarin itu sempat dirumahkan atau dipecat dari perusahaan karena ada pengurangan, karena pengurangan tenaga kerja. Nah kita coba edukasi mereka untuk menjadi marketing online. Jadi mereka memasarkan produk-produk hasil dari home industry yang ada di wilayah. Gitu. Nah, alhamdulillah pengrajin tambah banyak orderannya. Marketingnya dapat fee-nya. Gitu. Jadi marketing online-nya dibuat juga di wilayah tersebut. Dibuat, gitu. Bahkan dibuat komunitas gitu. Yang sebelumnya ada juga yang mereka solo karir, banyak sampai sekarang juga ada yang mereka mandiri aja gitu, tidak masuk dalam komunitas. Kalau di komunitas ini kita coba mengedukasi, mendampingi, membimbing mereka gitu kan sampai jalan gitu. Itu di media sosial berarti semua media sosial. Ya? Ya, yang paling gampang lah kayak di Facebook, yang nggak berbayar dulu lah. Gitu. Artinya nongkrongnya ada hasilnya gitu ya, anak-anak muda itu ya. Saya namakan sih mereka. Ya bercandanya kita jadikan mereka jadi dukun. Apa tuh dukun? Bahkan dukun santet gitu.
Itu dukun itu duduk-duduk buka akun. Oh, Gitu. duduk buka akun. Ya, santai tapi teratur. Oh iya, itu harus jelas itu. Tertulis. Ngeri juga itu, santet gitu. Gitu, duduk-duduk buka akun santai gitu. Oke. Ya alhamdulillah. Yang paling kecil pendapatan anggota komunitas Kampung Online ini ada kebetulan dia ustadz, guru ngaji. Paling minim itu 5 juta satu bulan. Pendapatan mereka. Itu paling minim. Itu banyak yang jauh lebih besar ya? Daripada itu. Ya, kita coba bercandain mereka yang tadi kena pengurangan tenaga kerja di pabrik, mau nggak kerja pabrik lain? Udah nggak mau, udah nyaman di sini. Gitu. Dan kerjasama dengan UMKM di wilayah gitu. Sama-sama untung lah ya. Sama-sama untung. Itu UMKM-nya jauh lebih pesat juga sekarang kemajuannya. Nah, ditambah lagi dengan dukungan tadi infrastruktur jalan, akses yang lebih terbuka. Gitu. Oke. Kalau ini apa nih? Kalau ini KP Home. Ini produk UMKM yang coba kita bina juga. Sebetulnya ini awalnya sih apa ya, iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng. Kalau di kita tuh biasanya kalau kumpul-kumpul ibu-ibu bikin rujak. Ngerujak gitu ya. Nah, tadi berangkat dari Kampung Online, kita setiap hari Jumat tuh bikin santunan gitu kan. Mengumpulkan donasi dari teman-teman anggota Kampung Online. Nah, terbitlah ide, udah kita jualan rujak aja sama asinan gitu kan, yang keuntungannya untuk santunan. Keuntungannya untuk santunan. Untuk santunan, betul. Yang buat ini? Teman-teman Kampung Online juga. Oke. Gitu. Ya, yang kalau yang ngeracik untuk pekerjaannya itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Gitu. Oke, jadi ini juga hasil atau isinya ini kan ya buah-buah lah katakan begitu, dari sana juga deh. Ya dari pasar lah, dari pasar. Oke. Mantap ya. Jadi dari kita untuk kita semuanya lah ya jadinya ya. Dan dihasilkannya juga buat tadi sedekah ya. Iya, keuntungannya itu buat sedekah. Gitu. Nah, ini ada kaosnya juga ini ya. Ada kaosnya. Kampung Online tuh. Oke. Ini dijual juga? Enggak. Oh, enggak. Kirain apa aja di Kampung Online dijual gitu ya. Enggak ya jadi ya. Oke, jadi ini kayak semacam ininya lah ya, seragamnya teman-teman lah gitu ya. Komunitas-komunitas itu ya. Oke, kira-kira apa yang Kang WK inginkan di Tari Kolot ke depan itu? Ya kita berharap dengan semangat pemerintah daerah untuk membuat Kabupaten Bogor kabupaten termaju di Indonesia, ya tentunya kan harus tegak lurus dengan di wilayah. Gitu. Artinya kemajuan ini bukan hanya di atas saja, tapi bagaimana masyarakat bisa menikmati kemajuan ini. Itu ya tentunya dengan program-program yang ada baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat, bagaimana semaksimal mungkin bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat. Jangan hanya kita menerima anggaran, bagaimana menghabiskannya, bagaimana membuat laporan yang bagus, gitu kan. Tapi bagaimana masyarakat bisa menikmati manfaat dari program-program tersebut. Itu artinya kan kalau kita bicara pelaksanaan program harus tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu kan gitu. Ya kalau hanya tepat waktu dan tepat anggaran tapi tidak tepat sasaran, artinya kan tujuannya tidak tercapai. Kan betul. gitu. Dan bagaimana program-program ini betul-betul bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Ya termasuk Samisade tadi. Oke. Bagaimana Samisade ini bukan hanya kita tambah sulam, tapi bagaimana membuat perubahan. Tentunya sejalan dengan konsep visi misi yang saya tawarkan dulu saat pencalonan kepala desa. Oke. Mimpinya apa yang belum tercapai buat Tari Kolot? Masih ada 2 PR. Satu, bagaimana membuat Gor Mini, gelanggang olahraga. Yang kedua, pemindahan kantor desa. Karena kantor desa yang sekarang halamannya kurang luas, parkirannya. Gitu. Jadi ya. Minta lagi dong hibahnya kan gitu, biar agak luas gitu ya. Kebetulan kalau di situ udah nggak bisa diperluas lagi. Oh, udah bisa. Nah, sudah mentok lah. Kita ya rencana mau mengajukan ke Pemda ada tanah dari Pasus Pasum perumahan, itu kita akan ajukan untuk pinjam pakai
untuk kantor desa. Itu mungkin 2 poin besar yang belum bisa dilaksanakan. Oke. Karena kalau bicara tadi targetnya selain tadi kantor kepala desa, tapi kan bagaimana meningkatkan UMKM-nya kan gitu. Iya. Ini kalau dikumpulin sini banyak ya? Oh banyak, kalau di bawah nih nggak muat. Ada wajan, terus apa lagi tadi itu? Ada oven. Ada oven ya, terus apa lagi? Banyak banget. Itu termasuk perlengkapan gedung. Perlengkapan gedung gitu ya. Kita memang mayoritas seperti itu dari zaman nenek moyang dulu gitu kan. Oke, tinggal melanjutkan dan ditingkatkan itu aja sebenarnya ya. Tapi dengan program yang ada sudah bisa dong ya. Insya Allah mudah-mudahan. Sudah cukup, sudah cukup. Kita jalanin terus, kita tingkatin terus. Jangan pernah puas lah dengan capaian yang ada. Dan bagaimana juga kita bisa mampu membangun masyarakatnya. Bukan hanya tadi infrastrukturnya, ya, ekonominya, tapi SDM-nya juga harus kita bangun juga gitu kan. Bagaimana meningkatkan kepedulian sosial, kepekaan sosial, kegotong royongan. Nah, ini saya juga membuat program-program yang baru, yang program lokal yang hanya di Desa Tarikolot. Salah satunya ada program Gemarawi namanya. Gemarawi itu kepanjangannya Gerakan Masyarakat Rawat Wilayah. Jadi kita ajak RT RW dan masyarakat setiap hari Minggu itu gotong royong untuk merawat wilayah. Gitu. Dan bebas apa saja, mau bersihin selokan, mau bersihin masjid, musola, majlis, sekolahan, atau rutilahu dan lain sebagainya. Masyarakat keluar semua di situ untuk bergotong royong, karena semangat gotong royong ini sekarang udah nilai-nilai itu agak kurang ya. Nilai itu sudah hampir hilang. Ya. Itu. Nah, kita coba dengan Gemarawi itu. Jadi kalau di Tarikolot itu bahasa gotong royong itu sudah diganti sekarang dengan bahasa Gemarawi. Gemarawi, Gerakan Masyarakat Rawat Wilayah. Oke. Gitu. Bahkan Jadi saya saingan juga kayaknya itu ya. Ya saingan antar wilayah akhirnya kan betul, gitu. betul. Jadi bersaing. Jadi kadang-kadang dari satu wilayah juga minta bantuan ke wilayah lainnya ketika memang ini urgent gitu kan. Jadi buat lomba aja itu siapa yang paling Gemarawi gitu ya. Kedepannya kita akan buatkan lomba penilaian gitu kan. Penilaian. Karena, mereka harus update. RT itu ada grup khusus Gemarawi. Jadi yang di-share itu khusus kegiatan itu aja, kegiatan gotong royong. Gitu, RT ini apa gitu. Tiap hari Minggu itu di-share semua. Gitu. Walaupun belum kompak banget lah, kita masih proses gitu ya. Waktu itu sih begitu kita jalankan awal Covid. Nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, sempat melempem tuh. Melempem ya pas Covid ya. Iya, pas Covid. Sekarang kita baru mulai bangkit lagi, bergerak lagi. Rasa jadi kepala desa apa Kang? Kalau dinikmati sih ya enjoy lah gitu. Artinya kalau dilihat dari sisi materi sama saja ya, semua kepala desa, insentif sekian segala macam itu udah ya sama aja lah. Oke. Gitu. Kalau dibandingkan dengan resiko jabatan mungkin tidak seimbang sebetulnya. Namun ketika kita memang menikmati pekerjaan kita, kemudian ikhlas ya sih enjoy. Apalagi dengan capaian-capaian yang menurut masyarakat itu mereka rasakan manfaatnya. Itu nikmatnya luar biasa ya. Kepuasan tersendiri gitu kan. Kepuasan tersendiri gitu. Tapi kan banyak program di desa, bahkan sudah 2 periode. Kan tahun 2023 nih. 2024 gimana? Apakah program desa naik lagi di tingkat kabupaten nih kan? Ini pertanyaannya akhirnya gitu loh. Ya kan sudah 2 kali mencoba. Coba lagi kan nih 2024. Kita lihat situasinya, lihat situasi. Kalau memang tidak memungkinkan, nggak usah memaksakan. Kelihatannya gimana nih? Kan pasti ada nih gambarannya hari ini dong. Belum sih, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan? Belum kelihatan. Hilalnya belum kelihatan. Berarti sudah dilakukan prosesnya? Iya. Belum. Kita masih nunggu aja. Oh, nunggu situasinya gimana nih. Situasi apa yang ditunggu itu? Situasi politik. Oke. Yang pasti, ya saat ini saya sedang mengemban amanah dari masyarakat. Kita selesaikan dengan baik. Itu saja. Jadi masih ada hasrat gitu buat maju ke kabupaten, membawa program desa 2 kali. Kalau hasrat sih pasti ada lah, siapapun ya. Oke. Banyak lah teman-teman kepala desa juga, apalagi dengan harapan bahwa pemimpin daerah ini harus paham, orang yang paham tentang desa. Oke.
suksesnya pembangunan di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional kan dilihat dari skop desa. Yeah. Realnya itu kan ada di desa. Yeah. Gitu. Kalau misalnya jalan kabupatennya bagus dan progresnya bagus, tapi di sebelahnya ini, di sebelah jalan ini bagaimana masyarakatnya? Dan tentunya harus berbanding lurus kemajuan itu antara tingkat pusat, provinsi, kabupaten dengan di tingkat desa. Gitu. Jadi bagaimana seorang kepala daerah ini memahami kesulitan di desa seperti apa, itu harapan-harapan masyarakat seperti apa. Itu saya sih berharap siapapun nanti yang mencalonkan punya konsep, bukan cuma punya peluang. Kalau hanya punya peluang, punya dukungan, ya apa yang mau ditawarkan? Ya kami menunggu kan gitu. Apa yang Anda tawarkan untuk kami? Konsepnya seperti apa? Harus fit konsep. Harus Gitu. jelas dong ya. Jelas dong, harus jelas. Ketika saya siap mencalonkan bupati misal, ya, apa yang Anda tawarkan? Kalau Kang Konsep Eka seperti apa? Kalau Kang Eka tawarkannya apa? Adalah banyak. Oh, ada orangnya. Bagaimana bisa membuat kemajuan tadi kan, terutama perekonomian. Gitu. Saya punya konsep government entrepreneurship untuk di Kabupaten Bogor. Gitu. Bagaimana pemerintahan itu bisa lebih lebih kreatif lah. Terutama tingkat desa. Bagaimana desa bisa menjadi desa mandiri yang sesungguhnya. Bukan hanya predikat yang dinilai dari administrasi saja gitu. Yang sejatinya memang sebetulnya kita masih butuh pendampingan. Gitu. Belum mandiri banget walaupun menurut kriteria dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi, ini udah desa mandiri nih. Tapi bagaimana kita bisa mampu mewujudkan kemandirian itu? Terutama mandiri secara ekonomi. Kita sekarang masih bergantung pada transfer. Dari kabupaten, transfer, provinsi, dari pusat kan begitu. Betul. Nah kita tidak pernah tahu kondisi ke depan seperti apa. Ya kan ketika di pusat ganti pemerintahan, ganti presiden, ganti kabinet, ganti sistem ya. Sampai ke tingkat kabupaten kan gitu. Masih ada nggak nih kan gitu ke depannya? Contoh kalau dari pusat dana desa, nah ke depan masih ada nggak dana desa? Kalau di kabupaten masih ada nggak Samisade? Nah kita jangan sampai hanya bergantung kepada tadi transfer dari atas. Tapi bagaimana desa bisa membangun kemandirian? Contohnya sekarang digerakkan dengan semangat presiden untuk membangun BUMDes misalnya, yang ternyata belum maksimal juga. Karena nggak gampang juga gitu kan. Bukan hal yang mudah tapi sudah dimulai. Artinya ini harus dikawal sampai semuanya sukses. Namun kan konsepnya harus jelas juga. Apa yang mau dikembangin? Jangan sampai kehadiran BUMDes ini malah jadi pesaing UKM-UKM yang ada di wilayah. Tapi bagaimana BUMDes bisa bersinergi dengan para UKM? Ya, betul. Itu bagaimana BUMDes bisa memanfaatkan potensi yang ada di wilayah. Seperti itu. Bukan malah jadi pesaing yang akhirnya yang lain nggak jalan gitu. Terutama untuk yang warganya kan gitu ya. Salah satunya contoh beginilah. Pemerintahan terendah itu kan RT. Itu RT. Itu garda terdepan kita. Iya. Pasukannya Pak Jokowi sekarang yang paling depan itu RT. Iya. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Yang mendengar langsung keluhan masyarakat. Kalau masyarakat nggak puas yang diomelinnya ya RT. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa memanusiakan RT? Insentif RT sekarang Abang tahu. Berapa? Saya manggilnya RT Gope. RT Gope. RT Gope. Seharusnya berapa memang? Dulu malah waktu periode pertama saya manggil RT itu RT Goceng. Oh, RT Goceng. Karena insentifnya 150.000. Iya. Tapi alhamdulillah dulu sebelumnya nggak ada insentif. Tapi akhirnya ada gitu ya. Ada gitu kan, zaman Pak Rahmat Yassin dulu luar biasa itu. Akhirnya sekarang naik lagi. Sekarang saya di RT Gope. RT Gope. Kenapa dulu RT Goceng? Karena 150.000 sebulan kalau dihitung sehari goceng. Iya benar. Kalau sekarang 500.000 sebulan. Kalau dihitung sehari berapa? Masih kurang ya? Jauh dong kalau bicara kebutuhan ya, bicara kebutuhan hidup gitu. Apalagi kayak sekarang banyak bantuan-bantuan nih, bansos, BLT segala macam. Ketika nama RT, dihujat sama masyarakat. Iya. Kan gitu. Nah bagaimana, terutama saya sebagai kepala desa bisa memberikan peluang kepada seluruh lembaga desa yang ada. Ini termasuk RT RW untuk bisa punya pendapatan yang layak. Itu sehingga kerja mereka bisa maksimal. Kan tadi pasukan terdepan
Ya kan kalau ibarat perang, prajurit nih, pasukan terdepannya lapar nih. Gimana lemes? Gimana bisa menang kan gitu. Kebobolan kita. Gitu. Nah, ini bagaimana kita menguatkan ekonomi para lembaga ini, khususnya ketua RT. Nah, saya punya program untuk ketua RT ini ya. Ini langsung bicara program apa nih? Namanya Airbrush. Oh, Airbrush. Gitu. Airbrush ini ada singkatan lagi. Ada panjangannya RT berbasis wirausaha. Gitu. Nah, kita lagi coba menggandeng BRI untuk bekerjasama bagaimana BRI bisa melakukan pendampingan modal melalui program KUR. Gitu. Untuk RT-RT. Untuk RT-RT. Nah, RT ini sedang saya dorong dulu untuk menjadi wirausahawan. Gitu. Sehingga kalau sudah maju, sudah berjalan gitu kan, butuh sokongan dana ya BRI udah siap. Gitu. Dengan mana nih yang mau dikasih nih yang layak, yang memenuhi persyaratan kan begitu. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dari melalui BUMDes. Jadi BUMDes kita berikan penyertaan modal dari APBDes untuk menyiapkan barang-barang yang bisa dijual oleh para ketua RT kepada warganya. Gitu. Nah, sekarang yang sedang berjalan ini produknya adalah deterjen. Deterjen dari mulai sabun cuci baju, pel lantai, setrika dan sebagainya. Itu bisa dijual kepada masyarakat. Dan kita coba membuat produk ini yang ramah lingkungan. Gitu. Kita bekerjasama dengan salah satu produsen. Itu mengurangi kemasan plastik, mengurangi refill gitu kan. Supaya masyarakat juga mengurangi sampah-sampah yang berserakan nih. Yang selama ini jadi masalah kan gitu. Tapi dikelola akhirnya kan gitu ya. Iya. Sekarang Airbrush gitu ya. Airbrush. Nggak pakai air jadi Airbrush. Oh, Airbrush ya. R BRI USH. Airbrush gitu kan. BRI-nya ya ini pendampingnya BRI. Oh iya iya. USH-nya wirausahanya gitu. Oke. Mereka kalau kita berikan peluang ini untuk bisa mendapatkan keuntungan, potensinya itu sebulan bisa 3 juta dari hasil penjualan ini. Tinggal tergantung kelincahan dan kemauan semangat para ketua RT di wilayah gitu. Udah 3,5 juta tuh ya kalau lama intensif ya. Betul. Ini kan lebih besar dari insentif gitu kan. Dan ini kalau diterapkan di tingkat kabupaten saya rasa dari sekian ribu RT yang ada ini sesuatu yang luar biasa. Ini kayak calon bupati akan denger nih nanti ya, akan coba langsung kontak Kang WK kayaknya. Kang itu konsepnya gimana Kang gitu ya. Terus sudah ada komunikasi sama calon-calon ini mungkin? Belum sih, selama ini belum ya. Mungkin nggak tahu nomor saya. Bukan, mungkin karena Jakab nanti jadi viral ya Pak. Ya kan? Jadi lawan nih kayaknya kan gitu kan. Gitu. Kembali tadi, jadi kita bagaimana membangun kemandirian di desa. Gitu. Nah, target kedepannya nextnya ini kita akan berikan semua lembaga-lembaga itu unit usaha seperti PKK, Karang Taruna, BPD, LPM, Linmas, semualah yang ada di lembaga desa ini akan kita berikan unit usaha. Gitu, sehingga mereka tidak hanya tadi menunggu insentif. Yang mohon maaf ya memang kemampuan pemerintah baru segitu. Gitu. Jadi kita jangan hanya menjadi beban, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sendiri itu pendapatan itu. Oke, akhirnya desa mandiri akhirnya tercipta dong. Betul. Karena tadi untuk tingkat wilayahnya sendiri sudah punya usaha-usaha yang bisa menunjang selain intensif yang tadi. Gitu. Iya betul. Keren. Oke, Kang WK, apa yang akan dilakukan dalam ke depan ini dalam waktu dekat? Tadi kita bagaimana mengawal program-program dari atas seperti Samisade, kemudian dana desa yang ada beberapa program yang memang harus kita laksanakan. Coba kita laksanakan sebaik mungkin karena semua ada target manfaat kan gitu. Bagaimana ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian tadi membangun kemandirian ekonomi untuk lembaga desa agar supaya tidak nggak ketergantungan lah gitu. Dari atas naik, ada kenaikan insentif, alhamdulillah. Tidak ada pun kita syukuri dan kita mencoba membangun kemandirian ekonomi tadi. Oke, jadi fixnya 2024 menunggu. Lebih ke apa ya? Ya kita ikut ya arus aja lah. Arus. Gitu. Ya, sementara sekarang ya saya konsen untuk bagaimana melaksanakan tanggung jawab saya, tugas saya sebagai kepala desa semaksimal mungkin. Jadi dari desa untuk
kabupaten gitu nanti ya. Saya sih berharap begini ya, para pemimpin itu ya termasuk kepala desa, termasuk RT, termasuk bupati, sampai ke presiden, yang selama ini banyak yang menyatakan bahwa kami ini pelayan masyarakat. Kalau saya nggak puas dengan itu, dengan kalimat pelayan masyarakat ini sepertinya kurang tepat. Bukan saya tidak mau dianggap pelayan, saya bukan pelayan masyarakat. Saya ini orang tuanya masyarakat. Gitu. Orang tua tuh melayani anak-anaknya, tapi bukan hanya melayani, ada rasa tanggung jawab, ada di situ kasih sayang yang diterapkan ya, kepada anak-anaknya. Kalau pelayan, ini saya kasih contoh ya. Kita masuk ke restoran, ada pelayan dong, mau pesan apa? Nah, ketika kita pesan gulai kambing apa segala macam, pelayan nggak akan nanya ini itu. Apakah dia nanya, maaf Pak, Bapak sepertinya kolesterolnya tinggi. Itu nggak bakalan ya. Yeah. Apapun yang diminta selama stoknya masih ada disajikan. Tapi kalau orang tua beda. Anaknya pengen makan misalnya sama daging, sama telur. Orang tua akan berhitung. Pertama kemampuan anggaran. Nyampe nggak di sebulan? Kan gitu. Jadi nggak asal ya? Nggak asal. Yang kedua, ini baik nggak buat kesehatan anak? Oke. Gitu. Jadi dia tahu mana yang terbaik buat anak-anak. Itu tadi ada kasih sayang dan tanggung jawab. Jadi bukan hanya melayani, gitu loh. Jadi ya saya mengajak semua pihak dari semua tingkatan pemerintahan ya. Kita ini timur. Ayo kita kerjasama yang baik, kerjasama yang positif. Laksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita sesuai tupoksi dengan enjoy, happy gitu. Jangan ada ketegangan. Jangan ada terkesan bahwa desa ini seperti musuh di mata tingkatan yang lain gitu loh. Ya kan, teror apa segala macam ini. Ketika kita membuat sebuah pengajuan, saran, bahkan kritik, dianggap bahwa kita menyerang gitu. Sebenarnya bukan itu, ini kritik pun otokritik sebetulnya kan gitu. Karena kami juga bagian dari pemerintahan. Makanya pemerintah harus beranggapan sebagai seorang orang tua kan gitu akhirnya kan. Ayo sama-sama kita bangun gitu kan, kita laksanakan program dengan enjoy. Ayo masing-masing punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Gitu, tapi dengan tujuan yang sama. Gitu kan. Jangan selalu dianggap bahwa ini kritik mulu ngapain nih? Maunya apa sih ya? Bukan seperti itu. Tapi dengan bahasa kami orang politik. Mau ngapain lo? Ayo. Nah, ini nggak bagus kalau ada kalimat-kalimat seperti itu. Gitu loh. Ini ayo kita bareng-bareng gitu. Kita tim, dan ada kewajiban juga bagaimana yang lebih tinggi ini bisa membina yang lebih rendah. Kan gitu. Seperti saya pada desa, saya membina RT RW. Ya, masyarakat ya. Bukan membinasakan. Gitu loh. Karena ini anak-anak kita gitu loh. Ya kan saya berharap seperti itu juga. Gitu. Kita ada kebutuhan yang memang bukan wewenang kami gitu kan. Bukan wewenang desa dan di luar kemampuan kami, ya kami ajukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jangan dianggap ini sebuah hal yang sifatnya menyerang atau ini kayak curhat ini ya. Gitu. Ini curhat bukan ini? Enggak, artinya gini. Saya melihat ada ketegangan. Oh, ada ketegangan. Saya melihat ada ketegangan selama ini ya. Saya melihat ada ketegangan di dalam internal pemerintahan, ya, di tingkat desa sampai ke atas. Gitu. Ini harus kita hilangkan. Yuk kita happy gitu. Kita ayo bareng-bareng gitu. Enjoy. Ketika ada yang kurang bagus atau kurang tepat, ya luruskan gitu. Luruskan. Jangan saling memandangnya seperti kayak musuh gitu loh. Walaupun ini tahun politik, kesampingkan dulu urusan politik ya kan. Kita sama-sama punya tugas dan tanggung jawab tadi kepada masyarakat. Mau besar mau kecil kita dapat bagian insentif yang kata orang itu duit rakyat gitu loh. Bagaimana tanggung jawab itu pada masyarakat? Itu ayo sama-sama lah. Kita ini teamwork gitu. Kalau timnya udah nggak kompak, sering curiga mau gimana? Kan gitu. Siapa yang curiga emang? Ya misalnya gitu, kalau ada saling curiga gitu kan, ya mungkin kalau lihat dari ketegangannya kan seperti itu. Wah ini vokal banget nih, ya kan? Coba, ini bahaya gitu. Tantangan dikit lah ya. Mana ini? Gitu. Tantangan dikit lah ya. Jadi jangan sampai apa ya, kita mau memberikan
masukan saran tuh malah ngeri-ngeri sedap. Jangan-jangan gue ditandain nih. Jangan-jangan gue dipersulit nih. Jangan sampai ada yang seperti itu. Kita terbuka saja. Oke. Kita bangun sama-sama, saling mendukung lah. Saling mendukung. Nah, ketika salah ya benerin. Oke. Walaupun cara orang kan beda-beda gitu ya. Betul. Tapi kan pasti tujuannya juga satu. Tujuannya satu. Buat masyarakat juga ya. Yang penting enjoy gitu. Yang penting Jangan ada enjoy. ketegangan gara-gara tahun politik kita tegang. Wah, gitu. tegang. Ini orang siapa nih? Betul. Ini orang siapa nih? Betul. Nanti kemarin nanti kan gitu ya. Ya harus lebih ke apa ya? Ketika kita beda misalnya terlihat ada kecenderungan ya. Dekat sana dekat sini. Dekat ke sini ya ibaratkan kita makan lah mungkin. Kalau saya senangnya asinannya nih. Kalau abang senangnya rujaknya. Iya. Saya nggak senang rujak, abang nggak senang asinan. Ya nggak usah berantem. Kita nikmatin aja gitu. Iya, Kita bisa satu meja gitu kan, enjoy aja. Nggak usah jadi perdebatan gitu loh. Oke. Ya kan yang penting sama-sama enak, sama-sama kenyang, selesai. Gitu dan tidak ada yang terjolimi. Ini kayak curhatan seluruh kepala desa, bukan Kang WK doang ya. Kalau di momen politik kayaknya akan ada ini orang siapa akan mulai di Nah itu sedikit-sedikit jangan gitu ya. jangan ada hal-hal seperti itulah. Kita sama-sama. Oke, sama-sama intinya adalah membangun masyarakat Kabupaten Bogor lebih baik lagi ke depan. Betul. Oke, thank you banget buat Kang WK atas waktunya. Sama-sama. Salam sama-sama. untuk teman-teman dan masyarakat Tarikolot tambah sukses, tambah jaya. Amin. Dan juga ini makin besar kampung online-nya Amin, gitu ya. amin. Oke ya, thank you banget buat Kang WK. Kita next time undang lagi. Siap. Sebelum tahun 2024 aja ya. Oke ya, thank you banget guys. Kita ketemu lagi di next time talk kita. Bye. Thank you banget. Siap.